Jadi baik adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang pengukuran, di mana dalam pengukuran ini kita akan bahas tentang besaran dan satuan, dimensi besaran, alat ukur panjang, massa, dan waktu. Oke, kita akan masuk pada besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan memiliki nilai besaran dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang menyatakan ukuran satu besaran yang diikuti bilangan. Dari besaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, adik-adik, besaran pokok di sini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan secara internasional sebagai dasar besaran lain. Di sini ada contoh besaran pokok. Saya mengambil 7, yaitu besaran panjang dengan satuan meter dilambangkan dengan M, besaran massa dengan satuan kilogram dilambangkan dengan kg, besaran waktu dengan satuan detik dilambangkan dengan S atau sekon, besaran kuat arus satuan ampere dilambangkan dengan A, besaran suhu dengan satuan Kelvin dilambangkan dengan K, dan besaran intensitas cahaya satuannya adalah kandela atau CD, besaran jumlah zat dengan satuan mol. Adik-adik, satuan besaran pokok disebut juga dengan satuan pokok karena telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan ilmuwan. Besaran pokok bersifat bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok lainnya. Kita akan masuk pada besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang satuannya telah diturunkan dari besaran pokok. Nah, adik-adik, di sini ada contoh dari besaran turunan beserta satuannya. Di sini ada 7 besaran turunan yang saya ambil, yaitu pertama, luas memiliki satuan meter kuadrat, kecepatan memiliki satuan meter per sekon, gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat, usaha memiliki satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dan tekanan memiliki satuan kilogram per meter sekon kuadrat. Frekuensi memiliki satuan 1 per S atau H. Daya memiliki satuan kilogram meter kuadrat per sekon kubik atau W. Nah, adik-adik, kita akan masuk pada pembahasan berikut, yaitu dimensi besaran. Adik-adik, di sini pertama kita akan mengetahui dimensi dari besaran-besaran pokok, yaitu pertama, panjang memiliki dimensi L, massa memiliki dimensi M, waktu memiliki dimensi T, kuat arus memiliki dimensi I, suhu memiliki dimensi theta, intensitas cahaya memiliki dimensi J, dan jumlah zat memiliki dimensi N. Oke adik-adik, kita akan masuk untuk menentukan dimensi dari besaran turunan, yaitu pada besaran percepatan dan gaya. Adik-adik, pertama kita akan menentukan dimensi dari percepatan. Pertama kita harus mengetahui rumus dari percepatan. Nah adik-adik, rumus dari percepatan adalah A sama dengan V per T, di mana V itu adalah kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon, dan T itu adalah waktu yang memiliki satuan sekon atau S. Nah, dari satuan ini kita bisa menghasilkan dimensi dari percepatan. Caranya adalah kita bagi satuan dari kecepatan dengan waktu tadi, yaitu M per S bagi S. Kita naikkan ke atas, jadi M per S kali S, jadi S itu menjadi S kuadrat karena S kali S adalah S kuadrat. M itu adalah meter yang merupakan satuan dari panjang. Jadi dimensi panjang pada besaran pokok tadi adalah L. S itu adalah satuan dari waktu, dan pada besaran pokok tadi waktu memiliki dimensi yaitu T. Jadi kita bisa tulis di sini L per T, karena di sini tadi kita kalikan S kali S sama dengan S kuadrat, jadi kita tulis T kuadrat. Jadi kita bisa tulis juga kita naikkan ke atas, jadi
L T min kuadrat. Kenapa bisa min kuadrat? Karena kita naikkan ke atas jadi min. Nah, adik-adik kita akan masuk pada contoh kedua, yaitu gaya. Nah, cara menentukan dimensi dari gaya itu sama dengan percepatan tadi. Kita harus tahu rumus gaya itu apa. Nah, adik-adik, rumus dari gaya adalah F sama dengan massa kali percepatan, di mana massa itu memiliki satuan kilogram dan percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Nah, adik-adik, pada besaran pokok tadi massa sudah memiliki dimensi, yaitu M, dan kita sudah cari juga dimensi dari percepatan tadi, yaitu LT pangkat min 2. Jadi kita bisa tulis dalam kurung persegi M, kita pisah-pisah M L T pangkat minus 2. Nah, adik-adik kita akan masuk pada contoh kedua, yaitu gaya. Nah, cara menentukan dimensi dari gaya itu sama dengan percepatan tadi. Kita harus tahu rumus gaya itu apa. Nah, adik-adik, rumus dari gaya adalah F sama dengan massa kali percepatan, di mana massa itu memiliki satuan kilogram dan percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Nah, adik-adik, pada besaran pokok tadi massa sudah memiliki dimensi, yaitu M, dan kita sudah cari juga dimensi dari percepatan tadi, yaitu LT pangkat min 2. Jadi kita bisa tulis dalam kurung persegi M, kita pisah-pisah M L T pangkat minus 2. Oke, adik-adik, kita akan masuk pada pembahasan berikut, yaitu tentang alat ukur panjang. Nah, adik-adik, pertama alat ukur panjang yaitu mister, di mana mister ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Mister memiliki tingkat ketelitian 1 mm. Ini adalah contoh dari mister. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nunius atau skala geser. Ini ada contoh gambar dari jangka sorong, adik-adik. Pada gambar skala utama terdapat di sebelah kiri titik 0 pada skala Nunius, sedangkan skala Nunius terletak pada skala yang berhimpitan dengan skala utama. Cara membaca hasil ukur jangka sorong pada gambar terlihat bahwa skala utama sama dengan 3, cm, skala Nunius sama dengan 0,7 cm, sehingga kita ketahui rumusnya, yaitu X sama dengan skala utama tambah skala Nunius. Jadi X sama dengan 3,1 tambah 0,07, jadi hasilnya adalah 3,17 cm. Oke, adik-adik, kita akan masuk pada alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mikrometer skrup. Adik-adik, mikrometer skrup adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 atau 0,001 cm. Adik-adik, di bawah ini ada contoh dari mikrometer skrup. Pada gambar, skala utama terletak di sebelah kiri skala Nunius, sedangkan skala Nunius terletak di sebelah kanan skala yang dapat diputar. Pada gambar terlihat bahwa skala utama sama dengan memiliki nilai 3,5 mm, skala Nunius 0,37. Untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan hasilnya itu kita pakai rumus X sama dengan skala utama tambah skala Nunius. Jadi X sama dengan 3,5 tambah 0,37. Jadi hasilnya adalah 3,87 mm. Jadi kita akan masuk pada alat ukur massa. Alat ukur massa yang pertama adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa dengan tingkat ketelitian 0,01 gram. Neraca Ohaus terdiri dari tempat beban, skala beban, dan beban geser. Di sini ada gambar dari neraca Ohaus. Di neraca Ohaus memiliki tombol kalibrasi dan memiliki pemberat atau anting, memiliki tempat beban untuk menaruh beban yang kita akan timbang. Di sini neraca Ohaus juga memiliki titik kesetimbangan mulai dari titik 0.
dan memiliki lengan. Oke adik-adik, kita masuk pada alat ukur waktu. Alat ukur waktu di sini yaitu stopwatch, di mana stopwatch adalah alat ukur waktu yang memiliki ketelitian 1 sekon, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian lebih presisi.